Nabila Hazmi. Akhirnya aku bikin video baru lagi setelah berminggu-minggu terjeda karena gak punya ide konten. Nah, tapi kebetulan kali ini aku mau bikin video yang sedikit berbeda karena aku ajakin sahabat aku, yaitu Ega Galuh Pratiwi. Hai. Dia juga pernah nulis sebuah puisi yang aku bacain, terus aku jadiin video di YouTube ini, judulnya Karena Aku Seorang Perempuan katanya. Nah, yang mau jadi bahasannya hari ini, yang jadi bahasan diskusi aku sama Ega, yaitu tentang sudahkah kita merdeka dalam memilih, yang mana itu juga bakal jadi judul video ini. Aku sendiri tertarik buat ngebahas ini karena awalnya sih dari diskusi santai aku sama Ega via WhatsApp. Terus dia ngeluarin kata-kata yang menurut aku menarik banget, dimana dia bilang di hidup ini itu ada beberapa hal yang bisa kita pilih dan ada beberapa hal yang gak bisa kita pilih. Dua hal itu gak aku sadarin gitu. Ternyata iya ya, dalam hidup aku tuh ada loh yang bisa aku pilih sendiri. Nah, kalau menurut Ega sendiri, dari mana sih Ega tuh tiba-tiba kepikiran gitu dengan kalimat ini? Aku sih pertamanya waktu itu nonton YouTube-nya Gita Sap ya. Kalau teman-teman yang sering nonton YouTube-nya pasti tahu dia itu pemikirnya selalu out of the box gitu kan. Nah, bener banget. Waktu itu dia ngutarain pilihan dia kan. Terus yang menurut aku emang agak ekstrim gitu. Nah, pas ditanya, "Kamu kenapa memutuskan buat itu?" gitu kan. Waktu itu dia jadi narasumbernya. Terus dia bilang karena itu hal yang bisa aku pilih gitu. Terus aku kan kayak mikir gitu, berarti emang di dunia ini ada yang bisa dipilih gitu. Itu maksudnya sebenarnya di situ aku udah penasaran gitu. Aku browsing gitu kan. Aku cari-cari artikel cuman demi memuaskan rasa penasaran aku aja gitu. Tapi yang main itu Gita Savitri menentukan pilihan apa? Dia milih buat child free. Dia nggak mau punya anak. Yang menurut aku di Indonesia ini masih tabu dan masih ekstrim kan kebilangnya kan. Terus nah pas ditanya kamu kenapa memilih untuk itu, terus kata dia ya karena anak buat aku pilihan, karena aku boleh untuk memilih tidak punya anak. Oh ya, di situ aku makin penasaran kan tentang makna pilihan gitu kan. Memilih berarti untuk semua hal yang bisa kita pilih itu masuk pilihan kita. Untuk hal-hal yang nggak bisa kita pilih itu yang udah dipilihkan dalam hidup kita. Contohnya? Misalkan anak yang lahir gitu. Anak yang lahir, dia sudah dipilihkan untuk lahir, sementara orang tua yang memilih untuk melahirkan. Tapi menurut aku gini ya, maksudnya pilihan itu terlepas dari benar salah, karena setiap orang itu punya pembenaran dan salahnya itu masing-masing. Misalnya Gita Savitri kayak gitu, tapi mungkin di lingkungan masyarakat kita kan masih tabu karena mereka punya perspektif lain, dan kita sebagai orang yang di luar dirinya Gita Savitri, menurut aku kita nggak bisa ngejudge itu benar atau salah gitu loh, karena perspektif, balik lagi, karena perspektif kita itu berbeda gitu. Iya bener banget, yang namanya pilihan tuh nggak ada yang bener, nggak ada yang salah, karena tiap orang pilihan tuh pasti punya alasannya masing-masing gitu kan. Terus menurut aku kalau itu baik ya kita ambil, kalaupun nggak baik ya pasti ada yang bisa diambil. Maksudnya gini loh, pas ditanya Gita Sap kenapa kamu nggak mau punya anak katanya, terus dia jawab karena dia merasa belum punya tujuan buat punya anak. Pas dia nanya ibunya, ibu kenapa mau punya anak, kenapa ibu ngelahirin aku, karena dulu ibunya nggak tahu dia punya pilihan itu karena gitu kan. Ibu nggak tahu kalau ibu bisa milih buat nggak punya anak gitu. Benar. Nah terus bukan berarti misalnya kita pengen jadi ikut-ikutan nggak punya anak, nggak kayak gitu, tapi kita harus tahu kita nggak mau punya anak itu karena apa, terus kita mau punya anak nanti tujuannya mau kayak gimana. Jangan sampai banyak banget sekarang nggak sih orang tua tuh punya anak cuman buat nerusin cita-cita mereka yang gagal gitu nggak sih? Ya itu kan makanya Gita Sap bilang rata-rata orang tua yang punya anak itu melahirkan anak tuh dengan sebuah ekspektasi, ya gak sih, ya kan? Ya mungkin gak semua orang tua yang kayak gitu, tapi kan pembelajaran aja kan buat kita gitu, bahwa ya kita tuh harus mikir tujuan yang enggak cuman buat kita, misalkan ya biar punya penerus, biar apa, berarti itu masih tujuannya ke orang tua kan. Mana sih tujuan yang ke anaknya gitu. Buat pelajaran buat kita juga, kalau nanti pengen punya anak harus benar-benar tujuannya apa gitu, jangan asal-asal aja punya anak. Nah balik lagi tentang pilihan, kalau misalnya kita lihat sekarang generasi anak muda milenial kayak kita masih muda kan? Yeah. Kadang kita bingung tentang kerjaan. Kan tadi dibilang dalam hidup ini kita ada hal yang bisa kita pilih dan ada hal yang gak bisa kita pilih. Nah kerjaan ini kan masuknya hal yang bisa kita pilih ya gak? Tapi kadang kita juga dibenturkan dengan kenyataan. Misalnya kita mau kerja sesuai passion, tapi ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhannya, atau malah
ya udah deh kita tinggalin aja passion kita, yang penting Kebutuhan terpenuhi. yang penting kerjaan kita bisa memenuhi kebutuhan dasar kita. Menurut kamu mendingan kayak gimana? Ngomongin tentang kerjaan yang nyenengin ya, Ridwan Kamil kan pernah bilang gitu, pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar kan. Tapi apa kenyataannya sesimpel itu? Tentu saja enggak kan. Kadang kata dibayar itu yang nggak sesuai, yang bikin menyenangkan itu jadi nggak ada. Bener banget. Iya, karena orang biasanya anak muda itu kan menggebu-gebu gitu kan ke passion biasanya kan, tapi ketika si passion itu gak bisa memenuhi kebutuhannya, muncullah kata-kata dari orang, realistis lah, kita mah hidup butuh uang gitu kan. Nah terus di situ muncullah dilema, apakah harus kerja sesuai passion atau kerja sesuai kebutuhan. Nah passion sendiri kan ya, menurut Psikologi Today gitu, sesuatu yang mendorong kita buat ngelakukan sesuatu dan kita tuh senang atau puas ngelakuinnya gitu. Dan menurut aku passion ini kan bisa banyak gitu, ada yang bidang seni, bidang olahraga, bahkan bisnis sekalipun gitu. Karena aku yakin di zaman yang sekarang ini kayak teman-teman aku atau orang-orang yang sebaya sama aku pasti banyak pemikiran-pemikirannya yang udah maju dan lebih dari sekedar kerja gitu, maksudnya paham kan gitu. Nah karena dua pilihan itu aku kemudian ngelakuin research ya dari dua sudut pandangnya sendiri tuh, dari sudut pandang yang sesuai passion atau sesuai kebutuhannya itu. Yang pertama dari SIK, blog luar negeri tentang career advice gitu kan. Di artikelnya yang aku baca gitu judulnya Passion or Paycheck, What's More Important gitu. Gaji atau passion mana yang lebih penting katanya kan. Nah kemudian SIK ini ngelakuin penelitian dan mendapati hampir 60% orang Australia merasa stuck atau terjebak dengan karir mereka saat ini gitu. Karena terjebak di kerjaan yang nggak sesuai passion Ya, gitu, jadi nggak bahagia gitu. Ya gitu. Nah maksudnya bahkan si career coach yang namanya Lee Lambert, dia bilang kenapa kepuasan dalam karir itu penting ya. Jawabannya ya because we spend so much time at work gitu. Bener banget sih. Ya, karena kita menghabiskan banyak waktu di tempat kerja, ya nggak sih? Bahkan 24 jam dari hari kita pun terkikis berapa lebih dari 50%-nya kan? untuk kerja. Lebih dari 50%-nya untuk kerja, dan sehingga berada dalam karir yang nggak menyenangkan atau tidak memuaskan itu sangat merugikan gitu. Karena kita banyak menghabiskan waktu untuk itu gitu kan. Nah, sebaliknya untuk orang-orang yang kerja sesuai dengan minat mereka cenderung lebih bahagia. Kenapa? Mereka lebih percaya diri karena apa? Di situ dia bilang because you have greater sense of purpose gitu. Karena kamu punya tujuan yang lebih besar. Aku setuju sih, biasanya orang yang kerja di minatnya pasti punya tujuan yang lebih besar. Gak sekedar kerja doang gak sih? Gitu. Nah, bahkan si SIK ini menemukan 58% orang menganggap kepuasan karir lebih penting daripada gaji. Tapi kamu setuju gak sih tentang itu? Mungkin kita bahas nanti ya. Tonton videonya sampai beres. Kemudian pesan terakhir dari sisik ini, katanya if it sounds like you, it may be a time for a change. Nah tadi kan udah dibahas nih salah satu teori yang setuju dengan passion tuh lebih penting daripada gaji. Nah kalau misalnya teori lain yang lebih setuju dengan gaji, ada nggak sih, Gak? Ada nih, aku udah nemu ini di blognya HuffPost gitu. Artikelnya Why Follow Your Passion is Bad Career Advice gitu. Jadi berlawanan dengan sisik ini. Nah artikel ini justru mengungkapkan bahwa bekerja sesuai passion itu adalah pilihan yang buruk di masa depan gitu. Wah, gimana tuh? Ya menurut Monique Felker, seorang profesor manajemen di Prancis gitu, kata-kata follow your bliss itu mungkin terdengar bagus, tapi kalau berbahas tentang kesuksesan berkelanjutan itu gak terlalu jelas gitu. Karena kalau aku simpulin sih dia lebih ke realistis gitu kan, benar gitu. Nah jadi menitik beratkan kepada kesuksesannya sendiri gitu. Bahkan menurut Arianna Huffington, seorang presiden dan pemimpin redaksi Huffington Post Media Group, mengatakan bahwa kesuksesan bukan tentang uang atau posisi, tapi tentang menjalani kehidupan yang kamu inginkan, bukan sekedar yang kamu tuju gitu. Jadi menurut dia ya, bahkan ketika misalkan gini ya, kan dia menitik beratkan pada kesuksesan gitu. Kalau misalkan kita udah sukses, kita mau apa aja kita bisa, dan itu juga bentuk kebahagiaan gak sih? Iya. Jadi menurut aku sih dia lebih ke arah sana gitu berbicaranya gitu. Dan dia bahkan menyarankan bahwa masih banyak cara lain untuk menyenangkan diri kita, gitu. Bisa dilakukan di luar pekerjaan gitu. Dan bahkan dia mengungkapkan bahwa bekerja sesuai passion bisa dilakukan bahkan setelah kebutuhan finansial kita tercukupi.
Nah, dari kedua teori yang udah disampaikan Ega tadi ya, aku bisa simpulin sih kayak teori pertama yang lebih setuju pada passion karena dia memikirnya jangka panjang gitu. Seumur hidup kita kerja tapi kita nggak bahagia, ya itu nggak bakal baik juga gitu buat kesehatan psikologis jadi seseorang. lebih ke rohani atau psikologisnya kan. Kayak gitu. Nah terus kalau misalnya yang kedua, kenapa dia lebih setuju sama kerja untuk gaji? Karena dia mementingkan kebutuhan fisik manusia gitu, kebutuhan sehari-hari. Karena kalaupun secara psikologis kita bahagia tapi secara fisik kita sengsara, ya itu tidak bisa dinamakan bahagia. Nah gimana ya, aku berada di tengah-tengah karena menurut aku gini, yang namanya manusia itu ya harus dipenuhi keduanya, kebutuhan psikologis maupun kebutuhan fisik. Maka dari itu menurut aku sebelum kita terjun ke dunia kerja, ya seenggaknya kita kenal dulu gitu sama diri kita. Ada salah satu paham dari Jepang namanya Ikigai. Nah Ikigai ini ada 4 yang dilihatnya. Yang pertama itu adalah ketika manusia itu tahu apa yang dia sukai, kemudian dia ahli gitu dengan apa yang dia sukai dan menjadi income, menghasilkan uang dan bisa memenuhi kebutuhan finansialnya. Terus selanjutnya hal itu ternyata dibutuhkan oleh dunia. Nah itu bisa disebut dengan kebahagiaan tertinggi manusia kayak gitu. Nah kalau menurut kamu nih, dari dua hal yang tadi kamu lebih cenderung yang mana? Sebenarnya kalau masalah ngomongin pilihan kan udah dibahas dari tadi kan, gak ada yang salah, gak ada yang benar kan. Cuman lebih ke pilihan, kalau menurut aku tujuannya apa sih gitu. Terus tadi kan Hasni bilang yang susah itu kan menentukan passionnya gitu. Makanya kalau misalkan kita udah punya passion, kita udah tahu apa yang kita suka, terus kita kayak selalu ketagihan buat ngerjain itu, bahkan capek-capek juga tetap dikejar gitu. Jangan ya udah jangan takut buat ngejar gitu, kejar aja gitu. Toh menurut aku ya di Indonesia ini udah mewadahi banyak passion bahkan yang unik-unik gitu. Jangankan di dunia pekerjaan lah, di kuliah aja pun gitu. Udah banyak kayak orang yang senang masak ada jurusan tata boga kan, orang senang nyanyi ada institusi musik, senang olahraga, bahkan yang unik-unik sekalipun gitu menurut aku ada aja gitu kan. Jadi kalau udah menemukan passionnya jangan takut buat dikejar gitu, jangan takut buat memilih, jangan gitu takut buat memilih. Dan pesan aku sih ya, kalau pekerjaan itu bukan hal yang nggak bisa kita pilih. Jadi ada banyak hal di dunia ini yang nggak bisa kita pilih gitu. Kayak seperti yang tadi ya dibilang pas awal, kelahiran kita aja bahkan udah takdir kan, kita nggak bisa milih. Kita lahir nggak bisa milih orang tua kita siapa, keluarga kita kayak gimana, jenis kelamin kita ya, jenis kelamin kita, bahkan berhubungan dengan bentuk fisik kita aja kita nggak bisa milih. Nah di antara banyaknya faktor yang mempengaruhi hidup kita, yang bisa kita pilih itu salah satunya pekerjaan dan juga pasangan. Apa nggak menyedihkan kalau hal-hal kayak gitu juga nggak bisa kita pilih? Nah tadi juga aku nemuin salah satu konten di TikTok. Jadi dia tuh bilang katanya dia mau resign dari kerjaannya, padahal dia itu kayak kerjanya tuh udah memenuhin finansialnya tuh udah tercukupi gara-gara dia kerja di situ. Tapi dia mikir lagi, lingkungan kerjanya itu ternyata nggak enak, lingkungan orang di dalamnya itu nggak sportif. Selain itu kerjanya juga bukan kerjanya yang dia suka. Terus akhirnya di dalam dirinya itu ada 2 orang gitu. Jadi kayak yang pertama dia bilang udah sih kamu ngapain mau keluar, udah aja di sini, kamu udah ngerasa cukup. Tapi satu lagi bilang sebenarnya aku tuh bukan cuma butuh uang, aku juga butuh kebahagiaan gitu. Berarti emang orang-orang kayak gitu tuh emang bener-bener ada kan? Ada, bener-bener ada. Ini hal yang nggak sengaja aku temuin gitu. Maksudnya dia bilang aku nggak cukup bahagia nih dengan uang yang aku dapetin dari kerja aku di sini, kata dia gitu. Pada akhirnya dia jadi mikirnya kayak gini, udahlah lagian gue juga masih muda, gue masih punya nih tabungan untuk simpenan mencari kerja yang benar-benar sesuai kemauan dia gitu, karena dia udah tahu passionnya apa gitu. Jadi akhirnya dia meninggalkan kerjaannya tapi dengan dia juga memegang bekal gitu untuk itu. Itu aku jadi ingat temen aku deh. Jadi temen aku kan aku juga yakin kan di sini pasti orang yang banyak pikirnya udah maju ke bisnis gitu kan. Banyak yang nggak mau jadi pekerja tapi mau menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan, pasti banyak lah di luar sana. Nah salah satunya temen aku bilang jadi tujuan dia kerja adalah buat ngumpulin modal gitu. Kayak dan dari situ aku nggak perlu nanya panjang lebar, aku udah ngerti sendiri, oh berarti dia pasti punya kayak planning tersendiri setelah dia punya mengumpulkan modal-modal dari hasil kerja itu. Ya udah intinya kayak gitu sih. Maksudnya semuanya juga butuh persiapan sebelum kita memilih. Kenapa kita memilih itu dan apakah kita sudah siap secara mental, secara fisik, segala macamnya. Nah pesannya kamu ada gak pesan apa ya, maksudnya pesan singkat gitu dari diskusi kita kali ini? Pesan dari aku
sebenarnya kan tadi udah dijelasin kan tentang passion atau tentang kebutuhan gitu. Tinggal kalian milih aja mau yang mana yang menurut kalian yang sesuai sama kalian gitu. Apa emang mau misalkan mau benar-benar aku punya passion ini, aku udah yakin sama ini, aku mau ngejar dari sekarang, aku nggak mau lihat kanan kiri, nggak apa-apa, silakan. Tapi resikonya pasti ada gitu. Mungkin kalian yang tim yang aku mau kerja dulu, realistis gitu. Ya ngumpulin modal dulu, habis gitu baru aku ngembangin passion aku. Ini nggak apa-apa banget, itu pilihan kalian. Cuman pesan aku ya, yakini apa yang kalian mau gitu. Menurut kamu benar. Iya, gitu. menurut kamu benar dan menurut kamu ada tujuannya, karena itu yang paling penting sih. Kalau kamu bergerak tanpa tujuan tuh mau arahnya mau kemana? Kalau kita udah punya tujuan, kita udah menyelesaikan setengah permasalahannya, gak sih? Ya, kalau belajar fisika, kalau kita udah tahu diketahuinya apa, itu udah setengahnya benar. Bener kan, gitu kan? Ketika kita udah tahu apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui, kita udah menyelesaikan setengahnya. Berarti tinggal penjabarannya kan? Orang tua aku selalu bilang kalau misalkan aku lagi ragu nih sama sesuatu gitu, misalnya aku bilang kayaknya aku nggak mampu deh ngelakuin ini, kayaknya aku nggak bisa gitu, terus dia selalu bilang kamu nggak boleh ngomong kayak gitu katanya. Kenapa? Karena kalau aku bilang aku nggak mampu dan aku nggak akan bisa di tahap itu, berarti kalau misalkan suatu saat aku mampu, aku akan berpikir bahwa aku mampu karena aku bisa, karena aku pinter, karena aku hebat. Aku lupa nanti bahwa selalu ada campur tangan Allah gitu dalam setiap kesuksesan yang aku punya. Itu sih. Nah yaudah, mungkin itu aja ya Ga diskusi kita tadi udah disimpulin sama Ega. Gimana ya, ini aku buat kayak ya buat pengingat diri aku sendiri, mungkin juga buat Ega. Ya, kalau aku juga masih belajar kan, kita di sini nggak ngomongin sukses enggaknya ya, karena kita juga belum sukses. Kita juga masih mikir. Ya kan, kita juga di sini kan nggak ngomongin tips-tips sukses atau gimana biar sukses. Kita kan cuman memerdekakan tentang pilihan kita aja. Iya. Dan maksudnya semua yang kita katakan itu belum tentu benar menurut kamu kan, dan ya karena pokoknya ada teori juga yang disampaikan, ya aku menyampaikan sambil berdiskusi gitu. Ada juga, ini beda sih konteksnya, cuman ada pokoknya salah satu psikolog di TikTok juga aku mendengar kayak gini, setiap orang itu mungkin berkata A saat ini dan berkata B saat nanti. Nah itu tuh hal yang wajar karena setiap orang itu berkembang dan ilmu pengetahuannya juga bertambah. Mungkin ketika dia berkata A, dia baru tahu segitu, dan pada saat dia berkata B, dia sudah tahu hal lainnya gitu. Mungkin kalau di kita dibilangnya pelin-pelan kan. Iya. Ya udah kalau gitu aku cukupkan sampai di sini. Bye bye.